memuliakan nama Amin. Engkau. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan sama-sama Yesus. kita katakan amin. Amin. Yang masih mau memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Bumi akan Here we go. biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pastikan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pastikan digenapi. Sama-sama katakan, Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Jalala. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. 1, 2, 3, 4. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, Matahari tak matahari tak bersinar lagi, Tapi Tuhan Yesus. tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pastikan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta One more time. Aku cinta Yesus. Amin. Masih ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, kita katakan di kanan kiri bahwa aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari kita sama-sama kan kita sorakan kemenangan buat kita, buat raja kita sekarang, raja di atas segala raja. Haleluya. 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 1, 2, 3. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan kau semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya,
dalam Yesus Kristus, kita mau mempersiapkan hati kita dan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami sekali lagi Tuhan, ini memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati apa yang sudah kami berikan Tuhan. Jauh dari sempurna Tuhan, Kau menyempurnakan Tuhan. Biarlah berbau harum di mesbah-Mu Tuhan. Terima kasih dan memberi dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil mendengarkan, sambil memberikan persembahan, kita melihat news. Mungkin dari Ko Willy bisa membuka news dari sana. Ada news. Belum turun sama sekali. Bisa Ko Willy? Pengakuan iman, sharing. Oh iya. Pengakuan iman. News dulu. Iya. Pengakuan iman. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman Kita akan terlebih dahulu. kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya. 1. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. 3. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. 4. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. 5. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 6. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7. Poin ketujuh. Poin ketujuh, 1, 2, 3. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. 9. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. 10. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. 11. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam dunia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. 12. Pada akhirnya Semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin.
silakan untuk Ibu Yani untuk doa syafaat. Silakan. Doa offering. Kasih. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Ya, mari kita naikkan doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Pada hari ini Tuhan, kami sepakat menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Apapun yang sudah Engkau tetapkan, Bapa, kami percaya bahwa semua ini atas perkenanan-Mu ya Bapa. Bangsa Indonesia sudah mempunyai presiden yang baru, yaitu Presiden Prabowo. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, berikan roh yang takut akan Tuhan. Pakai Prabowo biar dia dapat menjalankan roda kepemimpinan sebagai presiden untuk rakyat Indonesia. Biarlah ada kesejahteraan, ada ketertiban, ada kerukunan. Jauhkan bangsa Indonesia daripada perpecahan, pertikaian, peperangan. Biar bangsa Indonesia ini boleh mengalami kesejahteraan di dalam bidang sandang dan pangan, ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Biar anak-anak bisa bersekolah dengan biaya yang murah Bapa. Biar semua rakyat Indonesia bisa mengalami kemakmuran di negara Indonesia ini ya Bapa. Engkau pakai seluruh pemerintahan Indonesia ini dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Engkau memberkati. Juga Engkau pakai anak-anak-Mu Bapa yang ada di dalam kursi pemerintahan maupun yang di swasta. Engkau pakai mereka semua Bapa. Biarlah melalui kehidupan mereka, dimanapun mereka berada di lingkungan pekerjaan, mereka menjadi suratan Kristus yang hidup yang dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan melalui kehidupan anak-anak ya Bapa, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga amanat agung-Mu dapat terpenuhi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Kami mau berdoa juga buat bangsa Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese. Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan Anthony Albanese. Biar di dalam kepemimpinannya ya Bapa, dia benar-benar melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya ya Bapa. Biarlah pertobatan terjadi, hujan pertobatan terjadi, terobosan terjadi untuk negara Australia ya Bapak, untuk bangsa Australia ya Bapak, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk kota Sydney di mana gereja kami Ephata berdiri. Tuhan, Engkau memberkati gereja Ephata, Engkau memberkati, Engkau kirimkan banyak jiwa untuk datang mencari Engkau melalui wadah gereja Ephata di Sydney ya Bapak. Kalau ada rencana untuk membangun, mendirikan gereja yang baru, yang lebih besar lagi Bapa, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang sudah menyediakan bagi gereja Ephata di kemudian hari. Engkau menyediakan donatur-donatur gereja sehingga pembangunan boleh dilaksanakan seturut kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terjadi ya Bapa. Bapak, Engkau memberkati senior Pastor Jimmy, Pastor Neni dan anaknya Rafael ya Bapak. Di dalam mereka melayani Engkau, mengiring Engkau. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, marifat kepada mereka di dalam pengembalaan akan domba-dombanya ini ya Bapak. Akan jemaat-Mu di Sydney maupun di Indonesia ya Bapak. Juga Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka di dunia sekuler. Engkau membuat mereka berhasil dan berhasil. Jalan mereka terus naik dan naik. Dan mereka tidak akan pernah turun. Sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan untuk gereja Ephata, untuk jemaat-Mu ya Bapa. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Engkau pelihara kesehatan mereka, stamina mereka, lindungi mereka, jaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan mengcover mereka ya Bapa. Tuhan juga memberkati rumah tangga senior Pastor Jimmy dan Pastor Neni. Semakin hari semakin harmonis, semakin baik, semakin manis Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Pastor Pipi, Pastor Teki, Pastor Hadi dan Pastor
Yuli, juga Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, dan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa untuk Sunday Kids Ministry, Sunday School, Kids Ministry, sekolah minggu ya Bapa. Yang leadernya adalah Ibu Reni, Tuhan Yesus. Juga Ibu Novi yang ada di Sydney maupun yang ada di Indonesia, Tuhan. Engkau memberkati, tambahkan hikmat pengetahuan kepada mereka, sehingga melalui pengajaran mereka, anak-anakmu di dalam Kids Ministry boleh terberkati. Dan biarlah Engkau pakai anak-anak Kids Ministry Ephata yang ada di Sydney maupun yang ada di Malang menjadi berkat buat keluarganya, buat orang tuanya yang mungkin belum percaya Yesus. Kau pakai anak-anak ini ya Bapa. Biarlah melalui kehidupan anak-anak ini, keluarganya dapat dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak juga kami mau berdoa ya Bapak untuk youth yang baru berjalan kemarin satu kali Bapak. Tuhan, Engkau pakai Sharon lebih hari lebih heran lagi Bapak. Biarlah untuk pertemuan berikutnya Bapak bertambah-tambah jiwa, sehingga anak-anak youth ini boleh mereka dapat dipakai Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ya Bapak. Biarlah kehidupan mereka Tuhan menjadi teladan, menjadi panutan buat orang-orang di sekitar mereka. Dan Tuhan terutama lagi Bapak, untuk anak-anak youth ya Bapak, Engkau boleh berikan mereka, tambahkan mereka pengetahuan dan hikmat lebih dan lebih lagi. Dan mereka menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan, dan menjadi pribadi yang hormat kepada orang tuanya, mau menuruti dan mendengar nasihat orang tuanya. Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga jalan mereka ke depan tidak akan keliru, dan keputusan yang mereka tempuh tidak pernah salah, karena Tuhan ada di depan mereka, menuntun langkah mereka, dan mereka mendapat perkenanan dari Tuhan, sehingga mereka menjadi teladan Kristus. Dan tanpa penginjilan pun orang-orang di sekitarnya, dunia melihat anak-anak muda ini adalah Kristus yang hidup di dalam mereka, sehingga amanat agung Tuhan tergenapi di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya kami mau bersepakat berdoa untuk gereja Ephata di Malang. Tuhan, Engkau yang punya gereja ini, Engkau mempercayakan Senior Pastor Jimmy untuk mendirikan gereja ini di dalam pengembalaannya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang sangat terbatas Bapa, tetapi kami percaya, kami sekalipun kami sudah jatuh, tetapi kami tidak sampai tergeletak, karena tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang kuat menopang setiap kami, sehingga kami dapat melihat bahwa ada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan Dia setia menolong kami, memulihkan keadaan kami. Kami tidak bersandar kepada hal-hal duniawi, tetapi kami mau melihat perkara-perkara di surga, perkara-perkara kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini, sehingga amanat agung-Mu tergenapi. Kami tidak fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi kami mau fokus kepada hal-hal kerajaan surga, sehingga ada kerajaan surga di muka bumi ini yang semua orang dapat melihat bahwa ada Yesus di tengah-tengah anak-anak-Mu yang Engkau pakai Bapa. Tuhan, dengan segala belas kasihan kami mohon, kami meminta perkenanan Tuhan turun atas gereja Ephata Malang ini ya Bapa. Kalau selama ini kami mungkin sudah menyimpang daripada-Mu, kami tidak melibatkan Engkau dalam rencana kami, ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami Bapa, sehingga kami melangkah, besok kami melangkah ke depan, kami tidak salah lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu, baik yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat hadir Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyediakan segala keperluan jemaat-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Dalam keadaan ekonomi Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi, keuangan
Yang sakit Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang di dalam persoalan di dalam rumah tangga, pertikaian antara pasangan hidup mereka, suami dan istri, Tuhan Engkau pulihkan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa keluarga-keluarga, bahwa gereja akan terbentuk, gereja akan bangkit dari keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pelihara anak-anak-Mu yang saat ini sedang bersekolah, berpendidikan. Mungkin mereka terbentuk dengan dana biaya sekolah. Tuhan, Engkau sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pakai LRT ke depannya lebih baik lagi Bapa. Biarlah semua ini menjadi pelajaran berharga sehingga untuk kedepannya semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita Tuhan. Kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Dia tak pernah tinggalkanku. pernah tinggalkanku, Setia setia menopangku, seru berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi dengan imanmu katakan kekuatanku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, Setia setia berseru berharap pada Yesus. katakan ajaib, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. sekali lagi dengan imanmu katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku Kami dapat di dalam Engkau Yesus. ku dapat dalam Yesus. Sebab Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia menopang kami. setia menopangku. Kami mau berseru Seru berharap pada Yesus. ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur saat ini kami bisa ada berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau ada tengah-tengah kami. Dan terima kasih Tuhan, banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Tapi kami tahu jika kami bersama Engkau, batu gunung batu kami yang kokoh, maka kami akan berdiri kokoh dan tidak akan pernah goyah. Bukan karena kami, tapi karena firman-Mu yang menopang kami. Bukan karena Engkau berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Kami percaya jika kami ada dengan Engkau Tuhan, maka apapun yang terjadi, Engkau lah gunung batu kami, dan kami tak akan bisa digoyahkan. Seperti hamba muda berkata, jika Tuhan bersamaku, apa sih aku takutkan untuk dunia ini? Bahkan Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita orang-orang pilihan? Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami percaya firman ya dan amin. Karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tutup berbicaralah kepada kami, ungkapkan isi hati-Mu Tuhan, karena firman-Mu pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu akan mengokohkan kami, firman-Mu juga yang akan mengoreksi kami, dan firman-Mu juga yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Tanpa Engkau Roh Kudus maka firman yang kami dengar kami akan tersinggung dan marah. Hiburlah kami, ajarkan kami. Karena Engkau adalah penghibur kami, Engkau adalah guru kami. Supaya firman yang kami dengar kami bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Kami bisa bangkit dari segala kesalahan sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami juga percaya setiap firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan tidak mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Kami sambut firman dengan penuh sukacita dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Yang masih berdiri silakan duduk, yang sudah duduk duduklah. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu semua. Ya. Shalom. Ibu Narti, Ibu Mei, Ibu Esther sama Bapak yang ada di belakang. Shalom. Shalom. Yang baju putih juga. Shalom. Puji Depan. Tuhan, ya. Dulu depan. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus memberi kekuatan. Kristus memberi kekuatan. Saya share buat kita semua. Saudara bisa melihatnya? Ya, Kristus memberi kekuatan. Jadi kita bisa melihat bahwa pada tahun 1987 ada sebuah negara di Eropa yang kita bisa sebut negara Austria menemukan yang nama minuman bertenaga, berenergi. Yang saudara bisa lihat di Indonesia banyak sekali yang ada lambang tangan dan segala macam. Jadi banyak minuman-minuman, ada juga yang lambangnya kerbau, banten. Jadi minuman yang berenergi yang memberi kekuatan. Bahkan kita percaya kalau kita capek atau kita kerja terlalu banyak, kita sering mengkonsumsikan minuman-minuman yang demikian. Jadi pada satu dekade kemudian di Amerika juga mereka melihat terobosan-terobosan yang sangat luar biasa, penjualan-penjualan yang sangat melambung tinggi. Jadi di Amerika juga mereka berusaha untuk memperbanyak lagi memproduksi minuman bertenaga berenergi. Jadi mereka bisa mendapatkan 3 kali lipat daripada penjualan yang sebelumnya. Jadi akhirnya minuman yang bertenaga itu berenergi beroperasi begitu sangat besar, membuat namanya franchise yang ada sampai bisa masuk menjulur ke seluruh dunia. Jadi karena banyak orang mengkonsumsi dalam waktu yang panjang, akhirnya kesehatan manusia semakin menurun. Karena sering minum akan minuman bertenaga itu berenergi akan banyak merusak ginjal kita. Jadi diperkirakan satu minuman itu mempunyai kafein 3 kali pada 3 cup coffee yang saudara minum, dan juga mempunyai taurin, hal-hal tertentu di dalam yang sangat merusak ginjal. Jadi WHO tidak bisa melarang perusahaan yang ada, tapi WHO memberikan edukasi pendidikan buat masyarakat luas bahwa minuman itu akan merusak ginjal kita yang namanya gagal ginjal. Jadi supaya orang bisa mengerti. Jadi arti kata minuman itu tidak di-ban, tidak dilarang,
tapi memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada, manusia yang ada di dunia ini, bahwa jika kita minum maka yang susah kita sendiri. Ya, semua orang berusaha untuk mencari hal-hal tertentu untuk menambah kekuatan, semangat. Jadi saudara bisa melihat pagi hari saudara berusaha untuk minum kopi untuk bisa bertenaga, bersemangat untuk bekerja. Ada juga yang minum teh dan segala macam. Ya, sarapan supaya pada saat ada semangat kita pergi kerja, kita bisa melakukan perkara-perkara yang bagus di tempat kerja. Tapi jika kita sangat lemas, loyo kita pada saat kita di tempat kerja atau beraktivitas sangat mengganggu sekali. Jadi kita bisa melihat selain itu juga, dunia juga berusaha untuk mencari kekuatan-kekuatan baru. Karena mereka percaya fosil-fosil akan semakin hari semakin habis, minyak bumi juga akan semakin berkurang. Mereka mencari tenaga-tenaga baru dengan istilah solar, matahari, kekuatan matahari, sinar yang bisa ditampung di baterai, maupun dengan tenaga angin atau tenaga ombak atau juga dengan air terjun. Jadi manusia berusaha untuk mencari kekuatan-kekuatan baru yang bisa dipakai kemudian kelak. Saya mengerti waktu saya masih kecil dulu, saya mempunyai jam tangan, ini nama otomatis jam tangan. Jadi kalau kita pakai, kita bergerak, maka jam itu akan hidup terus, gak perlu ganti baterai. Jadi kemanapun kita pergi, jam itu bisa turun-temurun. Memang sudah dirancang sangat kuat. Jadi pada saat saya ulang tahun sekitar 2018, jemaat Sydney mereka kumpul uang untuk membeli jam tangan buat saya. Mereka katakan, oh karena Apple produk baru keluar, mereka berusaha untuk memberi jam tangan Apple. Tapi saya katakan, oh jangan beli itu. Karena itu musiman, sebentar lagi pasti nggak kepake. Dan saya memang melihat sekarang istri saya sudah nggak kepake. Punya dia ada 3-4 sudah bawa ke mana, saya sudah nggak tahu. Tapi jelas sudah nggak kepake. Jadi saya minta jam tangan yang khusus yang bisa turun sampai ke generasi. Jadi mereka beri saya jam tangan khusus. Jadi memang kelihatan jam tangan sangat kokoh dan kuat. Jadi karena satu saat saya jarang pakai, saya simpan di lemari selama 1 bulan. Jadi begitu saya keluar, oh jam tangannya mati. Saya pikir, oh ini karena mungkin baterainya habis. Saya pergi ke tukang jam tangan arloji, saya ngasih ke mereka. Mereka lihat saya dengan muka sedih. Dia berkata, oh maaf ini kami nggak bisa perbaiki. Saya bilang, kok nggak bisa perbaiki? Kenapa? Iya karena memang ini kami nggak bisa perbaiki. Ulang lagi gitu. Terus saya bilang, terus saya harus bagaimana nih? Dia bilang, jam tangan Bapak ini, Bapak jemur aja di matahari. Hah? Saya bilang, hah? Kenapa saya harus jemur? Memang basah. Dia bilang, bukan. Jam tangan Bapak ini dirancang oleh perusahaan jam ini menggunakan cahaya matahari. Nah, pada saat dia meresap tenaga matahari, nah dia akan bekerja dengan baik dan akhirnya juga dia bisa meresap cahaya lampu. Saya pikir-pikir mirip kayak Superman juga ya. Superman kalau lagi lemas dia terbang di atas keluar dari bumi di cahaya matahari dia semakin kuat. Nah, kita bisa melihat karena inovasi-inovasi yang sangat berkembang sehingga akhirnya manusia berusaha untuk mencari sesuatu yang baik. Jadi semua daripada kita akan berusaha untuk mencari kekuatan bagaimana kita bisa berdiri kokoh, bagaimana kita bisa menerjang segala apa yang bisa merintangi kita. Nah, saya bacakan buat saudara Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
Yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Yesuslah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok memberi kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Nah dalam hati saya selalu bertanya bahwa kita semua yang ada ini mengiring Yesus, kita nggak pernah melihat Tuhan. Atau siapa yang pernah melihat Tuhan? Belum ya? Atau siapa yang pernah berbicara dengan Tuhan? Atau pernah duduk makan malam dengan Tuhan? Belum ada ya? Oh, James jangan ketawa-ketawa. James sudah pernah ya? Oh, angguk-angguk lagi. Oh, enggak ya? Oh, kalau Ibu Renati sudah pernah duduk makan sama Tuhan Yesus? Nah, seperti perjamuan malam makan malam itu, ya, di mana Yohanes bersandar di pundak Yesus dengan manja, terus Yudas mencelup roti dalam cuka. Nah, saya bertanya dalam hati gitu, selalu saya bertanya, bagaimana kita manusia yang penuh dengan logika, akal sehat, dengan hidup dengan permasalahan dunia yang ada. Nah apalagi kita hidup di zaman modern saat ini. Zaman dulu kalau kita lihat mungkin handphone itu kan kebutuhan orang mewah, kebutuhan primer. Jadi nggak butuh sekali tentang handphone. Tapi di zaman sekarang ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Benar nggak? Benar nggak Bapak yang di samping Pak LRD? Benar nggak? Namanya siapa Pak yang di samping Pak LRD? Ya itu dia. Yang ganteng nih. Namanya siapa Pak? Saya lupa namanya. Kalau nggak kemarin sempat disebut. Yafet. Oh Yafet, yes, Yafet. Maaf Pak, saya lupa kemarin sempat disebut. Iya. Saya ingat-ingat ini yang rambutnya pirang. Waduh. Iya. Mantap, kayak orang Europe. Iya. Mantap. Nah, dikit saya mengingatkan kembali dan berpikir kembali di antara kita semua ini belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa kuat mengiring Yesus. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, mereka mengiring Yesus selama 3,5 tahun. Mereka bisa melihat pada waktu capek Yesus tidur. Mereka tahu pada saat Yesus berdoa dia menangis, air mata keluar, dia bertekuk lutut. Mereka lihat bagaimana Yesus takut pada saat mau diserahkan ada di Taman Getsemani. Mereka melihat, bahkan murid-murid pun mereka belajar bahwa dengan 2 ekor ikan, 5 ketur roti di tangan mereka terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat bagaimana mereka pergi memberi makan kepada orang-orang. Pada mula-mulanya roti dipecah-pecahkan, mungkin keranjang semakin ringan pada saat mereka pegang. Terus begitu mereka berjalan berbagi, semua tangan masuk ke dalam keranjang, semakin hari semakin berat. Tapi mereka sadar sesudah semua tangan keluar dari keranjang kok tetap berat. Berarti ada mujizat berkelimpahan di situ. Berarti akhirnya roti semakin hari semakin bertambah, ikan juga semakin hari semakin bertambah. Nah disinilah saya belajar kalau jika murid-murid mengalami mujizat di tangan mereka, mereka bisa melihat Yesus menghardik badai yang besar. Mereka bisa melihat orang kerasukan legion datang menyembah Yesus. Mereka bisa melihat roh-roh legion itu masuk ke dalam babi dan terjun ke jurang. Mereka bisa melihat, bahkan Petrus pun bisa merasakan begitu menatap Yesus dia bisa berjalan di atas air. Mereka mengalami mujizat, ya kan? Tetapi permasalahannya mereka tidak kokoh berdiri. Petrus bisa menyangkal Yesus. Thomas bisa ragu akan ketuhanannya Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita nggak pernah makan bersama dengan Yesus. Kita nggak pernah melihat fisiknya Yesus seperti ke-12 murid itu. Walaupun mereka melihat, mereka bergaul akrab dengan Yesus selama 3,5 tahun, tapi mereka juga bisa gagal dan menyangkal Yesus. Mereka juga bisa meninggalkan Yesus. Saudara bisa bayangkan pada saat Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar dan pergi juga ke Pilatus pada saat dia diadili, saat ia pikul salib ke Golgota. Di mana murid-murid Yesus? Mereka ragu, mereka pergi. Mereka tinggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Bahkan Yudas mulai menjual Yesus. Bahkan juga Thomas sendiri pun ragu akan ketuhanan Yesus. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun.
Nah, di sini kita kembali lagi, apalagi kita yang saat ini hidup di zaman modern ini, banyak kebutuhan yang menuntut kita. Mungkin kita pakai iPhone yang biasa-biasa saja, handphone yang biasa-biasa saja. Karena ada tuntunan zaman, maka kita harus pakai Zoom. Pakai Zoom kita harus tingkatkan juga handphonenya kita supaya bisa berzoom. Kalau handphone yang biasa saja nggak akan bisa berzoom. Jadi arti kata bahwa kebutuhan semakin hari semakin menuntun kita. Bahkan kita bisa melihat mungkin zaman dulu jelas gak ada BPJS. Jadi kita hanya yang penting bisa makan, bisa pakai, bisa tidur ya cukuplah. Iya kan? Tapi di zaman sekarang ada asuransi. Ada BPJS, mau nggak mau kita harus berusaha cari uang ekstra tambahan untuk bayar asuransinya kita. Apalagi kita punya anak yang banyak, kita dalam rumah tangga, kita mempunyai pasukan yang banyak, kita bekerja keras hanya untuk bayar asuransi. Jadi arti kata, zaman semakin modern, tuntunan kehidupan semakin mendesak kita. Jadi kita bisa bimbang dalam segala hal pada saat hidup kita mulai menghitung secara kalkulator pendapatan yang kita terima, dan keuangan yang kita terima dan keuangan yang harus kita keluarkan akan sangat membingungkan kita. Nah, di situ juga pada saat kita mengiring Yesus pasti kita akan goyah karena kita berharap bahwa Tuhan harus campur tangan turun dalam segala kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat banyak daripada kita pada saat mengiring Yesus, banyak yang meninggalkan Yesus, banyak yang meninggalkan gereja, bahkan kecewa dengan gereja, kecewa dengan pelayanan. Sering banyak daripada kita mengalami hal yang sama. Kenapa kita bisa ngalamin, saudaraku? Karena kita tidak mengerti prinsip yang benar. Kita nggak mengerti prinsip yang benar. Nah, untuk bisa kuat di dalam Yesus, kita harus yang pertama kekuatan kita untuk bisa kita dapat di dalam Yesus yang pertama saya namakan menjalani proses dibersihkan. Saudara bisa melihat ya di screen, menjalani proses yang dibersihkan. Jadi arti kata untuk bisa kuat di dalam Yesus, kita ini harus mengalami proses. Karena Alkitab mencatat bahwa Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi cara agar kekuatan baru kepada ranting itu diberikan adalah dengan memproses, dibersihkan. Saya punya tanaman di belakang pohon jambu, nah saya mengerti kalau musim semi saya harus pangkas daunnya sebanyak mungkin, supaya pada saat dia berbuah dengan daun yang baru, dia berbuah dengan tangkai yang baru, sehingga tangkai yang besar yang tadinya menopang dia bisa menopang tangkai yang kecil yang banyak buahnya, supaya dia kuat. Amin, saudara. Supaya dia bisa menopang banyak. Karena saya belajar tahun kemarin, tahun ini saya nggak pangkas, jadi pada saat dia berbuah karena terlalu banyak rantingnya patah karena terlalu berat. Tapi jika saya pangkas rantingnya, maka ranting-ranting kecil akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah dari ranting kecil itu, maka dia akan bisa menopang buah yang banyak. Nah, di sini untuk bisa kuat di dalam Tuhan, kita harus mengalami proses dibersihkan. Yang ranting yang tidak berbuah pun akan diproses setelah dibersihkan. Dibersihkan jadi arti kata bahwa saudara dan saya kita hidup dengan penuh kebutuhan. Kita hidup penuh dengan tuntunan hidup ini. Jadi dari tuntunan hidup ini, kebutuhan itu akan mendesak kita untuk mengalami proses. Proses bagaimana saudara harus hidup kudus. Proses bagaimana saudara harus menjalani hidup yang penuh takut akan Tuhan. Proses bagaimana saudara harus berani supaya hidup saudara tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi karena ekonomi mendesak, banyak orang mencuri, banyak orang korupsi, banyak orang jual diri, banyak hal. Banyak hal yang terjadi. Karena kebutuhan meningkat. Jadi kita harus mengalami bahwa kebutuhan itu adalah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya bagaimana kita tetap berdiri kokoh di antara dunia dengan penuh kebutuhan. Kalau saudara dan saya kita hidup nggak ada kebutuhan, kita nggak akan mengalami proses. Amin, saudara. Amin. Kalau kita hidup di hutan, cuma bisa makan, bisa pakai, bisa tidur, kita nggak mengalami proses. Tapi kalau kita hidup di kota besar, kita mengalami proses. Punya handphone,
Harus hanya punya data. Kalau nggak ada data kita cari tempat yang punya wifi supaya kita bisa nebeng. Itu juga mengalami proses karena kebutuhan meningkat. Nah di antara kebutuhan proses yang ada, bagaimana kita bisa berdiri kokoh menjaga kebersihan atau kekudusan hidup kita. Menjaga hati kita. Seperti di zaman Nuh, banyak orang hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Nuh berjaga akan hidupnya sendiri, bagaimana ia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Nuh bisa melakukan, saudara dan saya pasti bisa melakukan. Amin saudara. Jadi saya namakan yang pertama, untuk bisa kuat dalam Kristus, kita harus mengalami proses. Proses yaitu masalah-masalah yang kita hadapi dengan pikiran yang sehat, yang positif. Kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Baik buruknya yang kita hadapi, kita harus mengucap syukur. Kalau yang buruk kita ngam, terima kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk belajar supaya saya lebih baik lagi. Amin saudara. Kalau hal-hal yang baik, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biar saya belajar hal-hal yang baik ini supaya saya nggak tinggi hati, saya nggak lupa diri. Kadang-kadang kalau kita diberkati Tuhan, kita lupa diri. Maka disuka bilang orang kaya baru OKB. Yo, gayanya berbeda, tampangnya berbeda, ngomongnya mulai berbeda. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu datang daripada Tuhan, ada juga yang cuma diuji oleh Tuhan. Apakah kita pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda. Kalau kita bisa menerima hal-hal yang demikian, maka kita bisa dipercaya Tuhan akan menambahkan lebih. Tapi kalau hal kecil saja kita nggak bisa dipercaya, kita berubah sifat, berubah karakter menjadi orang yang sombong, bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Amin saudara. Nah kita lihat yang kedua, tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti arti kata tinggal di dalam Dia, berarti kita memiliki koneksi, relasi, hubungan dengan Tuhan setiap saat. Lepas di luar daripada Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, saudara dan saya saat ini kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Amin. Karena kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita ke gereja, kita memberi persembahan, memberi perpuluhan, kita melakukan aktivitas rohani kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Kita beribadah, kita memuji Dia. Berarti kita tinggal di dalam Dia. Amin saudara. Amin. Angkat tangan dong, amin. Siapa yang tinggal dalam Yesus? Nah gitu. Ibu Esther, nah gitu. Ibu Mei. Jadi arti kata kita tinggal di dalam Yesus. Berarti saudara dalam keadaan susah pun, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan terjepit akan kebutuhan hidup kita tetap ke gereja. Kita tetap menyembah Yesus, kita tetap melayani Tuhan. Saya ingat waktu dulu saya sempat kecewa atas senior pastor saya bilang, waduh ini saya sudah melayani habis-habisan ya. Jadi saya bekerja gitu, gaji saya waktu itu $750 ya, $750 kalau dihitung dengan sekarang ini ya bisa berapa kali lipat, 3 kali lipat ya. Karena kalau saya hitung dulu ayam 1 kilo itu $1.50 ayam. Ayam nih 1 ekor 1 kilo $1.50 waktu zaman itu. Sekarang ayam 1 kilo berapa Ibu? $6 ya? $5.50. Nah. Kalau normal berapa? Oke. Jadi zaman dulu itu ayam 1 kilo $1.50. Ayam 1 kilo. Zaman sekarang ayam 1 kilo harga normal $6. Jadi terjadi kelipatan naiknya sekian banyak ya. Nah dulu gaji saya $750. Nah jika di-compare dengan sekarang ya kelipatan naiknya harga ayam pasti kelipatannya taruh aja 3 kali lipat lah. 3 kali lipat. Jadi sekian jumlahnya. Jadi pada saat saya sebagai ketua komsel, saya mimpin komsel, ada anak komsel bilang, aduh Kak saya nggak bisa ikut, kenapa? Karena saya harus kerja. Oh ya? Terus kerja di mana? Itu kerja di sushi, kerja di kafe, kerja di takeaway shop.
Oh, kamu dibayar berapa? Oh, saya dibayar $20 per jam. Besar juga ya. Satu hari itu kamu kerjain jam sekian, berapa jam? 5 jam. Saya bilang, udah, kamu bilang aja kamu nggak bisa kerja. Tapi saya butuh uang. Iya, sini saya bayar kamu aja $100. Kamu duduk diam ikut komsel. Nah, gitu. Jadi saya bayarin, ada berapa orang dengan gaji saya. Nah, sesudah itu ada yang ulang tahun, saya keluarkan juga uang beli kado, komsel saya keluarkan uang untuk makan, segala macam. Benar. Sampai saya pulang ke Indonesia, saya tuh nggak ada uang. Sampai Pastor Pipi bilang, aduh kok kamu nih miskin banget nih. Sekian lama di Australia kok nggak ada uang. Jadi Pastor Pipi Silvi kasihan, dia ngasih saya uang 100.000 setiap bulan. Ini kok uang jajan 100.000. Oh ya lumayan lah daripada yang dikasih. Jadi saya ke Indonesia waktu itu nggak ada uang. Saya sempat ke Pasar Turi, beli celana jeans, beli kaos, saya kirim ke Ambon. Wah jual aja di Ambon. Masalah. Jadi gitulah cara saya menambah keuangan hidup saya gitu dengan istri. Jadi arti kata saya sudah melakukan hal-hal demikian ya. Jadi hari Minggu anak-anak ini komsel pergi bergereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Jadi pendeta bisa menerimanya begitu saja. Dia nggak tahu kalau di belakang itu ada yang sudah menabur sekian banyak. Dan saya nggak pernah mengasihkan rekening atau bill atau resit kepada mereka. Jadi saya talangin sendiri sekian lama gitu. Karena saya menganggap saya melakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah di sini pendek kata bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang demikian. Nah dalam hal-hal demikian banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Banyak hal yang terjadi. Walaupun saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi di luar dari batasan yang harus saya beri. Bukan hanya kasih 10%, tapi saya memberkati orang-orang tertentu di dalam pelayanan komsel saya. Saya memberkati, memberikan sesuatu tanpa harus meminta pertanggungjawabkan kepada gereja untuk menggantikan uang saya. Nah, di sini yang saya belajar, sesudah hal-hal itu terjadi, tiba-tiba yang punya usaha itu bilang, aduh Jimmy kamu kan punya 2 kerjaan. Jadi karena ekonomi lagi nggak bagus, lagi krisis moneter, jadi kami harus mengurangi pekerja. Jadi saya harus berhentikan kamu dari usaha saya harus fokus kepada orang yang punya 1 kerjaan saja. Nah di situ saya sedih. Aduh Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah kasih uang kepada anak-anak komsel saya, mensupport mereka, ulang tahun saya kasih kado, gereja saya tidak bebani, malah saya memberi segala-galanya. Tapi kenapa kok saya waktu saat krisis moneter, pemotongan tenaga kerja, kok saya dapat di PHK gitu. Saya sedih, tapi saya lakukan, saya bawa di hadapan Tuhan, saya berdoa seperti Hizkia. Raja Hizkia berdoa. Pada saat saya datang katakan, Hizkia umurmu tidak panjang lagi, engkau begini-begini. Hizkia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata bahwa dia melakukan hal-hal yang baik. Sehingga akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Yesaya kembali menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa umurnya diperpanjang. Nah saya juga datang kepada Tuhan, saya berlutut, saya berdoa. Saya kata Tuhan, saya bawa perpuluhan, saya melayani dengan tenaga dan uang saya tidak pernah membebani gereja. Malah saya memberkati gereja. Kenapa kok saya mengalami PHK? Kenapa keuangan saya semakin berkurang? Saya berdoa di hadapan Tuhan, jujur saja Tuhan gak menjawab saya. Seharusnya Tuhan bilang, oh anakku yang kukasihi, aku tahu perjuanganmu. Seperti di kitab Wahyu, aku tahu perjuanganmu. Nah, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Wow, banyak hal yang terjadi. Engkau melakukan banyak hal, engkau setia, malah engkau membenci nabi-nabi palsu. Maka itu apa yang ada di kitab Wahyu. Tapi saya belajar, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya berdoa, tapi saya tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada saya, tapi di hati saya damai, saudaraku. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Sesudah itu saya berdiri, terima kasih Tuhan, saya tahu saya sedang dipangkas, saya sedang dibersihkan supaya tidak berharap kepada keuangan saya, hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Saya mengerti. Nah saya berdiri lagi, terima kasih Tuhan. Walaupun saya susah-susahnya saya hebat-hebatnya saya,
Tapi setidak-tidaknya saya masih ada di dalam Engkau Tuhan. Amin saudara. Jadi di dalam Tuhan itu saudara saat ini juga ada di dalam Tuhan. Jadi dikatakan pokok anggur itu ada 2 cabang, 2 ranting. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Dua-duanya ada di pokok anggur itu. Dan dua-duanya dipangkas, dibersihkan. Jadi kalau di gereja ada jemaat, ada pelayan Tuhan yang berbuah, tetap aja dipangkas oleh Tuhan. Dikasih pelajaran. Nah, di gereja juga ada jemaat, ada pelayan yang tidak berbuah, tetap juga dipangkas oleh Tuhan. Jadi yang saudara ada saat ini, puji Tuhan, bahwa saudara ada di pokok anggur, saudara ada di dalam Tuhan, karena saudara beribadah. Tapi Tuhan sedang membersihkan saudara. Kalau kita punya mindset yang bagus, maka kita akan berdiri kokoh berkata, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita punya mindset yang ada. Masalah boleh datang, problem boleh datang. Aku mungkin bisa jatuh. Tapi 7 kali benar orang jatuh, dia akan bangkit kembali. Karena tangan Tuhan yang menopang aku. Amin saudara. Ya. Nah di sinilah punya mindset yang bagus, kita akan bisa berdiri kokoh di dalam segala cobaan. Jadi kita nggak akan bisa berdiri karena kita sudah melayani Tuhan, kita sudah kasih persembahan, kita kasih perpuluhan, kita menolong gereja. Kita nggak boleh berdiri sebagai orang-orang Farisi yang berkata, siapa orang itu? Berdiri angkat tangan, pasti Tuhan gak dengar. Karena dia pemungut cukai, dia orang berdosa. Tapi kita belajar orang yang rendah hati. Jangan menganggap diri penting karena kita sudah memberi sesuatu. Kita belajar. Ya. Jadi hal yang kedua, untuk bisa kuat di dalam Kristus, kita harus tinggal di dalam Dia. Walaupun kita belum berbuah, atau kita sudah berbuah, menghasilkan pelayan-pelayan yang lain, menghasilkan kita bisa menginjil, membawa orang ke gereja, ya kita sudah berbuah. Ada juga yang belum berbuah. Nah berusahalah untuk berbuah. Walaupun kita sudah berbuah, kita sedang ditegur, sedang dipangkas oleh Tuhan, nah kita tetap ada terus di dalam Tuhan. Amin tuh. Karena Paulus bilang, apa sih yang bisa memisahkan kita dengan Yesus? Kematian kah? Penderitaan kah? Kesusahan kah? Tidak ada. Karena dia akan berdiri dan menopang kita. Amin saudara. Kecuali saudara dan saya, kita mau pergi meninggalkan Tuhan. Nah kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, untuk bisa kuat di dalam Kristus. Yang ketiga, firman-Nya tinggal di dalam kita. Saya baca buat saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi selain kita tinggal di dalam Dia, sebaliknya kita harus membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Amin saudara. Jadi proses yang pertama, puji Tuhan, saudara dipangkas oleh Tuhan dengan masalah-masalah yang ada. Tapi saudara tetap ada di dalam gereja. Saudara ada menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara enggak pindah agama, saudara enggak murtad, tapi saudara tetap ada di dalam Dia. Itu poin yang kedua. Saudara tetap tinggal di dalam Dia. Cuma poin yang ketiga ini, state yang ketiga ini permasalahannya. Setelah saudara ada di gereja, saudara melayani Tuhan, adakah firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Setelah saudara sekian banyak menjadi orang Kristen, adakah firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Dan sudahkah firman itu dimunculkan dengan perbuatan-perbuatan, dengan tingkah laku kita setiap hari? Itu permasalahannya. Mungkin kita di gereja, kita belum berbuah. Atau di gereja kita sudah panggil orang datang ke gereja, kita menginjil, baca, kita bawa jiwa-jiwa ke gereja. Ya, karena kita di dalam Tuhan. Tapi poin yang ketiga, apakah sebagai pekerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat di gereja, apakah firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya? Itu pertanyaannya. Jika firman itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini permasalahan saat ini yang kita hadapi di zaman saat ini. Sebagai gereja, ini yang kita hadapi. Banyak orang ada seperti ranting di pokok anggur. Berbuah atau tidak berbuah tetap ada di pokok anggur. Cuma permasalahannya,
firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat mereka marah, mereka emosi, mereka nggak bisa kontrol lidah mereka, karakter mereka nggak bisa dikontrol, sehingga yang keluar hal-hal yang jahat yang keluar. Jadi nggak berbeda dengan orang-orang fasik di luar sana. Kalau kita punya firman dalam hati kita, firman tinggal dalam kehidupan kita, pada saat kita mau bertindak, kita akan berpikir jauh ke depan. Dalam kehidupan saya bilang, kemarin di Australia ada namanya loto. Loto itu kemarin ditawarkan 200 miliar. Kalau kita dapat katanya 200 miliar, kita bisa beli pulau, bukan beli gedung gereja, pulau. Jadi semua orang berlomba-lomba, ya pastor pasang. Pastor pasang. Saya buka lagi saya firman Tuhan yang saya pakai. Amsal 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan saya taruh di hati saya. Jangan cepat-cepat mau jadi kaya, pasti dapat hukuman. Nah begitu pun dalam kehidupan kita. Tidak, dalam Tuhan itu enggak ada shortcut. Kita mengerti. Di dalam Tuhan itu enggak ada shortcut. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau shortcut, kita rakus, kita greedy, kita mau cepat-cepat kaya, kita buat sesuatu, ya pasti kita akan bayar harga. Kita mengerti seperti minuman bertenaga energi itu. Sama WHO dibilang minuman ini bisa diminum oleh semua orang karena mereka tidak menutup atau memaksa pabrik untuk tutup untuk bahan minuman itu. Itu karena usaha orang. Tapi WHO memberikan pendidikan kepada mereka, edukasi bahwa minuman ini pasti akan merusak ginjal. Kalau kamu lihat saja, kamu nggak rugi. Tapi kalau kamu minum, kamu rugi. Iya toh? Nah sama dengan kita. Banyak di luar sana banyak hal-hal yang merugikan kita. Tetapi jika kita taruh firman Tuhan dalam hati kita, kita merenungkan siang dan malam, nah pada saat kita mau bertindak, firman itu akan menjadi hakim dalam kehidupan kita. Sebelum kita bertindak, kita berpikir jauh ke depan. Kita akan berpikir jauh. Seperti saya selalu mengajarkan kepada anak-anak muda, kamu lihat dalam generasi keluarga. Jika dalam keluarga itu kawin karena hamil, pasti anaknya, cucunya pasti akan turun. Jadi harus ada orang kuat di antara keluarga itu berdiri untuk memutuskan kutuk itu. Jadi bisa diselidiki. Jadi kalau nenek sebelum menikah hamil dulu, pasti ada di antara mereka sekian banyak anak, pasti ada yang hamil dulu baru menikah. Kalau nggak diputusin pasti cucu juga turun, juga hamil dulu baru menikah. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus berdiri pakai firman Tuhan, menjaga kekudusan. Jika hal itu kita mengerti, kita harus putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita putuskan supaya kutuk itu tidak turun dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus telah menanggung di kayu salib? Yesus sudah menanggung di kayu salib. Cuma permasalahannya, saudara dan saya tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan akhirnya firman itu tidak ada dalam kehidupan kita. Nah akhirnya kita melakukan banyak kesalahan pada saat kita mengambil keputusan. Kita melakukan banyak kesalahan, dosa pada saat kita mengambil langkah-langkah kita ke depan. Itu yang sering kita ngalamin saat ini. Jika firman itu Tuhan ada dalam kehidupan kita, saya percaya pada saat kita berdiri kokoh, kita akan digoda oleh segala macam hal. Kita akan tetap berdiri kokoh. Bukan karena kita, tapi firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Contohnya begini. Adam dan Hawa. Adam menerima firman Tuhan dari Tuhan. Bahwa jangan memakan buah terlarang itu. Hawa tidak menerimanya. Dan Adam memberikan instruksi kepada Hawa, tapi tidak dengan sangat tegas. Tidak dengan sangat tegas. Sehingga pada saat ular mulai menggoda, Hawa bisa menerima godaan itu karena tidak diberikan instruksi dengan sangat tegas. Contohnya di Australia ini diberikan instruksi yang sangat tegas. Waktu zaman COVID, semua yang keluar rumah harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker kena denda $300. Dikasih instruksi dengan sangat tegas.
Akhirnya semua orang yang keluar rumah pakai masker. Yang nggak pakai masker dikejar oleh polisi. Didenda $300 karena tegas. Jadi akhirnya semua orang yang ada bukan karena mereka sadar akan kesehatan tapi takut didenda. Akhirnya semua pakai masker, ya toh? Karena instruksi yang sangat tegas. Nah, di Indonesia mungkin gak ada instruksi yang tegas, hanya dihimbau saja. Makanya banyak orang yang keluar nggak pakai masker, jadi banyak yang meninggal karena terkontaminasi virus COVID. Nah, kita kembali lagi bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan instruksi yang sangat tegas kepada orang-orang yang kita kasih. Saya memberikan instruksi yang sangat tegas kepada saudara, supaya saudara cakap untuk mengambil keputusan. Amin. Nah, jadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi kita kembali lagi, untuk bisa mendapat kekuatan dalam Kristus, pertama kita harus memberi diri untuk dipangkas, mengucap syukur dalam segala hal, dengan masalah-masalah yang ada, tapi tetap berdiri menjaga kekudusan hidup, jaga hati, jaga pikiran, jaga jiwa. Yang kedua, kita ada tinggal di dalam Dia. Jika masalah datang menghimpit kita, jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan pelayanan. Tetap tinggal di dalam Dia. Walaupun kita belum berbuah, atau kita sudah berbuah, tetap tinggal di dalam Tuhan. Sampai maut menjemput kita. Amin. Dan ketiga, untuk bisa kuat di dalam Kristus, harus firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang mau kita lakukan, firman itu akan menjadi hukum dalam kehidupan kita. Sehingga kita cakap untuk mengambil keputusan. Kita pintar untuk mengambil keputusan. Jadi saudara lihat, kalau misalnya firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saya percaya Amsal 28 ayat 20, jika saudara pegang penuh akan hal demikian, saya percaya saat ini saudara yang di Malang bersuka cita. Amin. Amin. Tetapi karena firman itu enggak ada, saudara pikir, oh ini kebetulan aja ada hal-hal yang beruntung. Nah, saudara harus mengerti konsekuensi. Jika saudara mengalami saat ini, ucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Bahwa engkau ada di gereja, engkau ada saat ini dalam pelayanan, engkau tetap ada berdiri, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena situasi yang menghimpit saudara, tapi engkau tetap ada di pokok anggur itu. Engkau tetap ada di dalam Dia. Jadi saya men-challenge saudara untuk siang hari ini. Marilah saudaraku. Jika saat ini Efata lagi bikin audio Bible program, saudara ikut aja, dengarkan audio Bible yang ada. Saudara mungkin membaca kurang jelas, gak ada waktu, tapi pada saat saudara mengikuti program audio Bible, saudara mendengarkan firman Tuhan setiap saat dari di handphone saudara, daripada dengar lagu, saudara dengar itu, saudara renungkan, satu saat pada saat saudara mengalami masalah, firman itu yang akan menuntun saudara untuk mengambil keputusan yang tepat. Amin. Jadi kesimpulan kita, di dalam Yesus ada segala-galanya. Amin. Berusahalah. Jika state yang pertama, saudara dipangkas oleh Tuhan dengan masalah yang ada, saudara masih ada. State yang kedua, saudara masih ada di dalam Yesus, masih ada di gereja, masih ada dalam pelayanan. Ucap syukur. Permasalahan mayoritas daripada kita semua saat ini adalah yang ketiga. Adakah firman Tuhan di hati saudara? Adakah firman Tuhan di kepala saudara? Adakah firman Tuhan di mulut saudara? Sehingga pada saudara berkata-kata, saudara bertingkah laku, berkarakter, mengambil keputusan, itulah firman yang menentukan kita. Ya, saya pegang sekali kalau bagi saudara yang cepat marah, saudara harus ingat, Amsal katakan, orang pemarah, orang cepat marah itu seperti kota tanpa tembok. Jadi bisa diserang, bisa dibaca. Jadi kalau saudara taruh firman Tuhan itu dalam hati saudara, maka pada saat saudara marah, saudara mikir lagi, oh ya jangan. Seperti kota tanpa tembok, berarti bisa dilihat. Amin. Nah, ada juga Amsal bilang, pada saat kita mau sombong, kita tutup mulut. Tutup mulut, Nah, kenapa? Kalau kita tutup mulut, kita nggak akan bisa berkata-kata. Kalau kita baca Amsal, kita taruh dalam hati kita, kita semakin bijaksana ke depan. Karakter kita semakin manis, semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus.
Silakan para pelayan yang ada di Malang. Kasih. Kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Persilakan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Katakanlah ya. Dipuji dan disembah dengan segala hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin, amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur saat ini kami sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kami. Kami belajar jika murid-murid sudah bersama dengan Kau selama 3 tahun setengah. Mereka mengalami mujizat, bahkan di tangan mereka sendiri mereka mengadakan mujizat. Mereka melihat Engkau, mereka berbicara dengan Engkau. Bahkan mereka tidur di pundak-Mu Tuhan Yesus. Tapi mereka juga bisa meninggalkan Engkau karena masalah yang ada. Seperti yang terjadi di Taman Getsemani. Bahkan perjalanan ke Golgota, tidak ada satupun murid-Mu yang pikul salib menggantikan Engkau ya Tuhan. Kami juga bisa melihat banyak hal, bahkan Petrus menyangkal. Kami belajar Tuhan untuk bisa kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami harus mempunyai hati yang positif. Pada saat kami dipangkas dengan masalah-masalah yang ada, kami tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Yang kedua, kami belajar bahwa kami harus tetap tinggal di dalam Engkau. Masalah boleh datang, problem boleh datang, tapi kami tetap ada di dalam Engkau. Kami melayani, tetap melayani. Kami bergereja, tetap bergereja. Kami melakukan banyak hal, kami tetap ada di gereja-Mu Tuhan. Kami tidak mau keluar dari pokok anggur itu. Walaupun saat ini kami belum berbuah, belum mengajak orang-orang untuk datang ke gereja, belum berbuat banyak untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tapi kami tetap ada di pokok anggur-Mu Tuhan. Dan kami yang sudah berbuah, walaupun kami dipangkas, kami ditegur, kami tetap terus maju ke depan. Dan kami belajar, semua sudah kami lakukan saat ini. Kami sedang berjuang, tetapi satu mungkin yang kurang di antara Engkau ya Tuhan. Engkau bisa melihat tidak ada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berdoa dan berdoa, kami tidak melihat jawaban yang ada sejelas mungkin. Bukankah Engkau berkata bahwa pada saat kami meminta, Engkau akan memberikan kepada kami supaya Bapa dipermuliakan. Tapi sekian kali kami berdoa meminta, tapi kami tidak mengalami hal-hal yang baik.
berarti kami belum ada, firman belum ada dalam kehidupan kami. Kami mau saat ini belajar memperbanyak firman-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga tindakan kami, pikiran kami, firman-Mu yang menguasai. Bukan logika kami, bukan logika dunia, bukan nasihat orang tua atau nenek-nenek. Tetapi firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam setiap keputusan dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar saat ini. Jika kami bisa melakukan ini, maka kami akan berdiri kokoh dan bisa berkata hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat roti dari kepala kita. Pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian pada waktu itu juga ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sebesar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Amin. Mari saudara kita sambil beri, kita angkat kedua tangan kita, akhiri ibadah kita. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain.
itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua tiba berkatakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.